Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kita nih, podcast Non Korean Friend. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pejuang-pejuang pekerja yang di dunia dan di akhirat. Ya, kita sekarang punya narasumber atau bintang tamu ini spesial banget dan karena beliau sangat berpengalaman terhadap podcast ya, karena udah duluan mulai gitu, cuman sempat berhenti podcastnya, tapi nanti kita cari tahu detailnya kenapa gitu, karena sekarang sumber kita ini seorang HR, dan jujur kalau menurut gua selama gua kerja dan selama berkecimpung di dunia pekerjaan lah gitu, ini jujur HR terbaik gitu, yang memang sesuai dengan fungsi HR, human resource. Dia memang memperdulikan human ya gitu, jadi pekerjanya gitu, dan seneng banget gitu punya temen, punya kawan, punya HR yang benar-benar memperjuangkan teman-teman pekerja gitu. Jujur baru kali ini dapat yang seperti ini gitu ya Chan ya. Chandra juga mungkin nggak tahu sih, kalau dari Chandra kan pernah di Astra juga, pernah di perusahaan farmasi ya, Jauh banget sih itu. jauh, cuman ya jujur sayangnya beliau akan pergi gitu karena ada tawaran yang lebih menarik lah di salah satu perusahaan, tapi karena itu bagus buat karir sama ya apa mas? Pemahaman. Ya pemahaman lah, makanya dia memilih pergi, tapi ya karena terbaik ya kita mau doain aja, dan semoga sukses di tempat yang baru. Dan paling kita sekarang pengen dengar gitu cerita perjuangan Mas Yudi, namanya Mas Yudi, yang sangat wow, amazing, pokoknya perjuangannya dia itu, dia menempuh perjalanan dari Cisarua ke SCBD, itu di tempat yang lama itu. Dia bayangin Cisarua Puncak ke Jakarta, ya Allah, itu 3,5 jam perjalanan. Berarti berangkat doang ya, pergi pulang lebih dari itu mungkin ya, karena Jadi total perjalanan itu 142 km. 142. Wow. Kan 72 berangkat, 72 pulang. 174 berarti. 142. Iya, wah gokil banget sih itu perjuangannya, ya demi kerja gitu. Makanya buat kalian yang baru kerja jaraknya cuman 20 kilo, nggak usah banyak ngeluh gitu. Ini orang bener-bener segitu perjuangannya. Segitu begonya ya. Kenapa? Ya enggak lah. Ya itu perjuangan lah, perjuangan seorang kepala rumah tangga atau seorang suami buat ya masa depan keluarga ya, pasti ya, buat menghidupkan. Yang penting dapur ngebul gitu kan. Ya kalau dari saya sih punten gitu, Mas Yudi, punten ceritanya gitu, tentang mungkin cerita dulu kali ya dari perjuangan Mas Yudi akhirnya dari mungkin SMA atau kuliah gitu, ada perjuangan-perjuangan yang menarik buat memotivasi atau inspirasi teman-teman yang memang sekarang lagi berjuang gitu buat hidupnya, buat pekerjaannya, buat keluarganya gitu. Lalu nanti mungkin kita akan nanya-nanya terkait gimana cara mempersiapkan interview gitu kan. HR itu kan banyak buat interview orang gitu. Jadi gimana sih cara biar lolos gitu untuk proses interview gitu. Mungkin dari itu dulu deh, dari cerita Mas Yudi, perjuangan Mas Yudi sampai di titik ini gitu. Mangga. Oke, sebelumnya terima kasih nih Pak Takur dan Kang Sinchan sudah mengundang saya suatu kehormatan luar biasa. terbalik. Jadi memang kalau misalnya bicara mengenai
background saya dari mulai karir itu sebenarnya banyak jalan cerita yang unik sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya itu saya waktu lulusan SMA, kita langsung SMA aja. Kalau Iya, kita boleh. kalau dari SD kejauhan ya. Kejauhan dan aman-aman aja sebenarnya SD. Tapi emang SD di Cisarua masih di? Iya, Cisarua. Emang Cisarua. Karena kebetulan bapak itu TNI, jadi saya itu anak kolong Pak. Jadi memang namanya anak kolong kan pasti pindah-pindah tugas. Iya benar. Dulu tuh saya nyaris pindah ke Aceh, Pak. Dulu kan zaman GAM, bapak iya, pindah GAM. ke sana, ini tidak jadi. Nah, jadi penempatan pindah-pindah, akhirnya di Cisarua lah berlabuh. Sempat di Akmer, di Korem, dan akhirnya yang ngikutin orang tua lah di Akmer dan di Cisarua. Dulu tuh tinggal di asrama, asrama tentara. Nah dari kecil tuh di Cisarua gitu, jadi memang udah nyaman dan udah dingin. Nah singkat cerita saya mulai sekolah itu di lulus SMA itu 2005 itu saya lulus SMA. Nah pada saat lulus SMA itu waktu itu saya ngambil jurusan desain grafis Pak. Desain grafis, produksi grafika. Jadi saya ngerti gimana nyetak, gimana desain, gimana buku itu dibuat, gimana cara editing segala macam itu belajar di situ. Di kuliah itu? SMA SMA saya SMA STM. Jadi pada saat SMA itu saya belajar dari desain grafis, nyetak buku, sablon, saya belajar semua banner ya. Art group segala macam, obat-obatan untuk bikin itu saya udah pernah ngejalanin lah. Dan setelah selesai dari situ, sebelumnya itu saya terima Pak di sekolah negeri favorit dulu sebelumnya waktu SMP. Masuk SMA, terima nih sekolah negeri favorit. Teman-teman saya udah nanya waktu dikumpulin di lapangan, dipanggil sama saya. Kok ini orang nggak ada? Nyamperlah ke rumah itu. Lu mana lu? Lu nggak mau masuk situ gitu. Kenapa? Iseng-iseng aja Pak, ini masukin berkas dulu kan iya. Masukin. Iya. Akhirnya pilih sekolah di STM ini. SMK. Gitu. Kalau dulu STM masih ya? STM ya, jangan cerita STM. Nah, akhirnya lulus dari situ 2005. Karena dari SMA itu saya udah hobi main musik Pak. Main musik, ngajar. Awalnya saya mau, pada saat udah lulus SMA, kayaknya nggak usah kuliah dulu deh. Saya nggak langsung kuliah Pak. Lulus SMA, di samping saya juga nggak mau kuliah. Iya. Kakak saya juga yang kedua lagi menempuh kuliah. Jadi kan saya pikir udah buat mereka udah orang tua juga. Saya nggak usah kuliah deh. Saya nggak ada pikiran kuliah Pak, serius Pak. Udahlah, nggak usah kuliah buat apa kuliah. Akhirnya ngajar. Saya main musik, band. Terus saya jadi band ke 40. Di kafe-kafe itu Cisarua lagi ya banyak. Di Jakarta rumahnya Pak. Di Jakarta. Main ke 40 ya, rekaman, nge-band, bikin demo lagu, ke label-label, ngasih. Keren deh. Iya, ikut festival. Ada bandnya, ada yang udah ini belum? Temen yang waktu itu ngeband, ada yang sekarang udah tenar nggak? Mereka kebanyakan main fokus tetap di musik biasanya. Gitu mereka tuh ya, kalau kau pernah dengar Raiter Setia. Apa? Drummer Raiter Setia. Yang drummer yang dulu tuh. Drummernya siapa ya? Sekarang band. Yang dulu ngisi Asian Games. Nah itu murid teman saya dulu sebenarnya. Nah, jadi megang apa? Jadi main bass. Bass. Tapi sempat bikin lagu asap. Sama kan kita udah sempat bikin audisi di Jakarta, bawa musik segala macam. Tahun berapa ya Mas? Tahun 2000, antara 2005 sampai 2008 lah. 3 tahun tuh begitu aja tuh. Finalis ini Indie Fest Festival Indonesia dulu tuh. Sampai kita kirim sana lolos kan. Iya. Tampil di juri-jurinya. Ya memang takdir kata lain ini Pak ya. Itu berarti angkatan The Massive ya? Iya kan ya. The Massive kan juga festival kan. Iya benerin segala macam. Iya. Saya tuh masih sempat tahun itu masih sempat nonton The Massive itu manggung di Monatrium, Senin itu gak ada nonton lah. Saya pulang dulu kan saya selain musik di kafe, saya juga main musik di ini Pak, main musik di gereja-gereja. Oke. Gereja di Monatrium tuh ada. Iya. Nah saya ke gereja, ini band apa? Sebelum gak ada nonton. Iya, belum terkenal ya The Massive ya. Iya, mereka dia juga dari festival kan dia. Festival. Bedanya dia menang, saya enggak. Nah iya. Dia jadi Peter Pan juga kan, festival juga kan. Tapi dia duluan ya, Peter Pan kayaknya duluan sih. Akhirnya cerita lulus SMA, saya main musik, ngajar. 3 tahun tuh Mas Yudi? 1 tahun lewat, 2 tahun lewat. Iya. 3 tahun lewat.
kok gini-gini aja ya? Ya, dan itu hidup gimana tuh? Maksudnya makan, tinggal gitu. Kerja, Oh, walaupun di Jakarta ngekos. enggak, saya Pulang pergi. Itu udah mulai pulang pergi tuh. pergi. Masih muda sih masih aman lah ya. Motor, mobil. Enggak bisa. Oh, ngetek. Wih, mantep ya. Gitu. Tapi kan alat musiknya kan disediain kan di sana. Jalan waktu, tibalah kakak waktu itu kakak saya yang pertama nyeplos. Mang sini mau sampai kapan gitu? Saya ingat banget kata-kata. Udah langsung kuliah aja. Yaudah kuliah aja. Kuliah ya. Yaudah saya mau kuliah musik. Saya tuh maunya kuliah musik kalau enggak pasar. Iya pasti. Yang berurusan dengan seni. Betul. Karena saya tuh suka itu menciptakan sesuatu, misalnya bikin lemari, jadi kelihatan wujudnya gitu Pak. Dan karena ngambil kuliah musik sepertinya tidak pendidikan, kedepannya sekolah kayak masak itu mahal biayanya Pak ya, kayak chef gitu mahal ya. Dan akhirnya udah manajemen. Jadi manajemen ya. Padahal yang jalan kan kalau misalkan untuk seni itu kayak otak-otakan kalau puter baliknya jauh juga ya, puter balik. Manajemen apa? Nah, karena baliknya gini Pak, pada saat saya ditawarin kuliah itu saya ingat tuh awal tahun nih. Nah, pada saat itu udah beres-beres itu saya udah mulai narik diri tuh dari manajemen segala macam Pak. Akhirnya saya sempat. Nah, sekarang gini 3 tahun itu saya buat nyanyi musik aja Pak. Bapak tuh kalau lihat Instagram saya itu saya sempat jadi kuli bangunan Pak. Oh gitu. Iya juga. Kuli saya di Jakarta. Di Bogor. Oh di Bogor. Karena ada job kuli. Aduh mau, ayo sikat ikut Pak. Terus saya sempat ngejahit baju. Oh serabutan lah ya. Iya. Terus saya sempat jadi. Nah itu nggak malu ya Mas ya. Motoris. Apa? Sales merokok motoris. Oh. Pernah juga. Pernah juga. Keren. Terus saya bikin usaha foto booth. Oh iya. Segala macam. Nah, selama 3 tahun itu berjalan. Semuanya banyak cerita. Kalau dibilang saya menyesal itu enggak sih Pak. Karena itu apa ya? Suatu perjalanan karir yang bisa diceritakan. Betul. Seru itu menurut saya Pak. Betul. bisa dikenang. Seru itu 3 tahun tuh wah benar-benar seru banget lah. Iya. Nah akhirnya saya kuliah itu saya masih jadi sales motoris Pak. Oh, jadi, nyambi itu berarti. Itu nyari kampus deh yang bagus di Bogor kata saya. Hari rasanya saya nyari ke kampus-kampus tuh pakai motor box Pak. Oh. Karena sebenarnya Makanya saya lewat. Iya. Saya juga nggak ngerti dulu saya nggak malu santai aja. Iya, benar. Santai aja masuk aja. Sampai sempat saya waktu itu ke IPB. IPB yang di Dermaga. Bukan di Bogor, yang di 3 IPB Pak. Apa namanya? Daerahnya namanya? Pajajaran, lebih. Ya itu, iya. Ya, itulah. Ya. Akhirnya saya masuk lah. Masuk di situ, masuk lagi. Akhirnya saya masuk ke universitas swasta terbesar di Bogor Pak. Universitas Pakuan. Oh, Pakuan. Iya. Bogor. Saya di situ ngambil MSDM. Dan ada lucunya Pak, waktu saya nyoba di depan kampus, saya datang kampusnya, saya dikira dosen Pak. Sumpah itu. Bapak dosen ini bukan Pak? Enggak, saya mau daftar kuliah. Itu sorry karena muka apa Enggak, lebih boros daripada seharusnya. Tapi udah pakai kacamata dari dulu tuh. Pas itu udah kacamata. Belum pakai kacamata. Dan sampai ke kampus pun saya waktu di Pakuan saya ingin Pak Sor dalamnya, saya pakai motor box. Pak sorry Pak nggak boleh Pak. Ini sponsor bukan Pak saya daftar kuliah. Ada yang dapat. Keren. Pede aja. Dan saya nggak ada pilihan malu santai aja gitu. Iya. Itu sih modal awalnya tuh jangan malu sih Pak. Betul. Jangan segede Betul. lah. Perjalanan waktu akhirnya saya kuliah. Karena saya kuliah telah 3 tahun itu saya kuliah bareng anak-anak 3 tahun di bawah saya. Oh iya benar. Ospek ada ospek itu. Ospek ada. Berarti 2008 apa 2009 masuknya? 2008. Oh 2008 tuh saya masuk. Jadi saya tuh bareng anak-anak kuliah yang kecil. Iya berarti 2008 ya anak lulusan 2008 ya masih di 2005 ya. Sampai saya itu di kampus itu bilangnya opung Pak. Saya kan saya itu orang Batak kan. Opung. Namanya opung saya tahu semua ketua angkatan semua.
karena lebih tua. Lagi tua ya. Yang ospek Jadi- bisa angkatannya iya, Mas Yudi ya. Saya mau berantem sama konflik, lo ngapain? Ayo, ini nggak mau gua. Nggak mau apa? Tapi jadi ketua angkatan. Enggak. Saya tuh ini kupu-kupu. Oh, Kuliah Bola, pulang. bola. Karena kerja ya. Karena enggak, saya udah keluar Pak, akhirnya saya keluar. Oh keluar. Karena saya udah berpikir, buat apa lagi sih, gue mencari apa lagi, udah mau buru-buru lulus kuliah aja, jadi habis lulus Oh. kuliah, gue pulang. Iya. Kerjain apa guys, Iya, 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 iya. Makanya saya kejar target kuliah beres 3 tahun 8 bulan. Mantep. Malah belum sampai 4 tahun dia. Iya, 3 tahun 8 bulan. Pada saat saya persiapan wisuda, ada lowongan pekerjaan gitu. Oh iya, sorry. Nah sebelum waktu kuliah pun saya, waktu mau riset skripsi ya, nggak tahu ya. Dosen-dosen tuh ya, pokoknya sebelum saya, katanya, sebelum saya review dulu sama si Yudi. Sama siapa? Sama Yudi di review dulu. Oh, sama Mas Yudi. Lah kok gitu? Jadi review dulu mana bisa diperbaiki. Biar dosennya tuh nggak terlalu banyak kerjaan, Pak. Berarti asisten dosen dong? Saya Enggak. nggak tahu kan. Tapi nggak unofficial kali ya. Oh. Lebih ke si Yudi dulu dia lebih oke. Iya, menurut saya. iya, lebih dipercaya lah ya. Gitu. Berjalan waktu 8 bulan. Tapi itu IPK bagus terus. IPK biasa aja lah Pak. Ya 3 di atas lah ya. 3 atas 3,23. Hmm, Lumayan lah. lumayan lah ya. Terus saya ngambil mata kuliah kebanyakan Pak. 152 SKS. Wih, Jadi sesudah beres skripsi, ya ngambil satu lagi mata kuliah. Jadi kalau skripsi saya, Iya. ada mata kuliah lagi MKU. iya. Kok bisa ya? Bisa. Bisa. 152 Nah, SKS. iya. Gitu. Untungnya nilainya belum jadi nggak rusak nilai. Iya, benar. Udah terakhir lulus di situ saya sebelum wisuda ada tawaran kerja Pak. Perusahaan tambang batubara. Oh, itu dari kampus apa? Bukan dari teman-teman kampus. Ya, Oh. belum beda nih. Oh. Sorry Mas, berarti pas lagi kuliah itu, 2012 lulusnya. pas kuliah itu musik tinggal juga? Oh enggak, saya masih ngeband sama teman. Oh, itu masih pas libur-libur gitu. Main musik di gereja masih. Oh, di kafe udah enggak? Masih ikut parade kan ya. Enggak ikut. Lebih bikin demo sendiri kan dulu sih. Jadi saya beli alat rekaman, bikin Oh, lagu, mixing, gambar. ngetek, mixing segala macam sendiri lah. Oh, dulu mah belum ada gambar ya, sekarang udah ada gambar ya, gambar. Sekarang istilahnya tuh musik tuh digambar. Ya sebenarnya kayak Oh, musik digambar. sebenarnya. Oh, digambar Iya, ya. bikin Udah kan ya itu. Iya, begitu kan. Sendiri kan. Iya, bikin sendiri. Iya. Gitu. Oh, musik berarti masih berlanjut lah. Ya itu karena hobi yang nggak bisa ditinggalin. Nah terus habis itu lulus 2012 saya terima kerja tuh jadi admin rekrutmen dulu waktu itu. Oh, tapi under HR tuh. HR, Hmm. dua HR. Pokoknya Mbak, kasta terendah di HR lah itu. Hmm. Admin rekrutmen. Under recruitment. Kerjaannya di mana? Ambil data dari rekrut, nelfonin orang interview, ngerekapin orang interview. Oh, datanya. daerah mana tuh Mas? Di Jakarta Selatan. Oh, itu udah ke Jakarta juga itu. Indorama. Mana? Gedung Indorama. Indorama. Iya. Oh. Gedungnya. Oh. Nah, perjalanan di sana. Perusahaan apa itu Mas? Batubara Pak. Oh, baru dari tambang ya? Sama batubara sama konstruksi. Oh, oke. Nah, di situ. Itu pulang pergi juga? Itu pulang pergi? Awalnya pulang pergi. Oh. Cuman kok capek ya. Motor? Enggak. Masih bis? Bis. Ush, keren. Akhirnya saya ngekos. Di tahun Akhirnya, setelah beberapa tahun? Setelah 8 bulan kan Oh, benar. ngekos. Karena Kos. kurus semakin lama ya. Lah iya. Kalau Karena capek. saya berangkat tuh tukang sayur Pak. Tukang Pasti. sayur, tukang ikan, di Iya, situ. iya, Masih iya. dulu tuh zaman belum ada APTD lagi kan. Apa? Belum ada bis APTD yang antar kota. Oh iya. Kenapa? Kereta kan harusnya bisa ya? Nggak bisa ya? Kejauhan. Lebih jauh Pak. Kejauhan, Lebih iya. jauh saya ngerasain sih ya. Hmm. Gitu. Jalan situ kerja di sana 2 tahun kontrak. Hmm. Nah itu tuh benar-benar mental saya diuji Pak. Mental fisik diuji. 2 tahun di kontrak, anak baru lulus Hmm. dengan situasi kantor yang benar-benar full pressure. Contohnya? Resernya? Kan kerjanya tuh ada owner di sana kan. Hmm. Ownernya tuh orang asing. Oh. Gitu. Orang asing. Eropa? Asia? Asia. 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 Udah gitu kan kerja di sana, pressure-nya tinggi Pak. Wah, stressful lah pokoknya. Melihat orang dimarah-marah, ini maki-maki, Iya, saya iya. sering banget.
Ibaratnya kalau saya pun disuruh pergi ke site, misalnya ke tambang, petani, saya pergi dengan kepastian, tapi pulang tidak ada kepastian, Pak. Jadi tiket pulang belum dipesenin ibaratnya. Ya Allah. Gitu. Benar Pak, itu di satu sisi wah udah capek banget, di satu sisi jauh. Ibaratnya ngekos juga, saya ngekosnya juga dengan budget kamar kayak goa gitu. Kalau teman saya bilang itu kamarnya kayak goa gitu. Kamar mandi di dalam tapi kan? Enggak, Oh di luar. Oh. Mungkin cuma sepeda kali ya. Spet, kenapa? Sedih banget lah kamarnya Pak. Biasanya kecil tuh. Kecil banget. Baju UMR saat itu apa lebih? UMR lebih dikit Pak. Oh. UMR lebih dikit. Namanya orang Bogor kan gede banget gitu. Iya. Ini kan salah lu kayaknya. Itu, wah itu benar-benar Pak. Tapi di situ mental diuji Pak. Mental diuji, daya tahan diuji, cara berpikir diuji. Akhirnya ya itulah lingkungan yang keras itu membuat kita jadi lebih kuat. Betul. Setuju. Saya juga pada saat saya kerja di situ 2 tahun saya ngerasa wah bagus sih kalau gue kerja di sini dibanding gue kerja di perusahaan yang udah nyaman. Nanti saat gue pindah kerja dapat perusahaan yang apa ya lebih keras. Iya. Betul. Dan itu 2 tahun saya nggak bisa resign Pak. Oh ditahan ijazah? Ijazah ditahan. Dan saya ngerti ya kalau dulu kan ngerti, sekarang ijazah nggak boleh ditahan gitu. Iya. Jadi masalah. Nah aturannya gimana Mas Didi? Nah teman-teman yang dengar nih kalau misalnya ada penahanan ijazah itu nggak boleh. Karena itu Aturannya nggak boleh ya? bertentangan dengan undang-undang nggak boleh. Nah, itu kan lagi banyak tuh sekarang juga ya yang di Twitter tuh saya lihat yang ijazah ditahan terus akhirnya dia nggak mau gitu, Iya. jadi nggak mau. Ini nggak usah, berarti itu udah refleks misalnya. Ini nggak usah. Oh, gitu ya. Dulu saya nggak ngerti Pak. Oh yaudah ijazah yaudah deh. Ya, akhirnya kan akhirnya belajar ini ngerti nggak boleh gini begini nggak boleh. Nah berjalan 2 tahun itu saya nggak bisa resign, saya harus tetap bekerja. Karena kalau saya resign, ada penalti yang nggak saya bayar Pak. Oh iya benar. Bayar dari mana? Udahlah. Betul. Jalannya 2 tahun berjalan, penuh dengan air mata lah ibaratnya. Akhir mata ya. Pindah ke perusahaan yang lain, yaitu perusahaan outsourcing. Akhirnya pindah tuh. Iya, kayak model. Tapi sempat ditawarin buat diperpanjang dari mereka. Maksudnya nggak mau. Iya, sebenarnya. Ya. Pertama outsourcing, saya pindah sebagai release officer dan AM yang ngurusin klien. Saya ada perusahaan ini nih contoh. Itu di daerah mana? Itu di daerah Sudirman. Oh Sudirman. Oh udah ke arah sana lagi, jauh lagi. Iya. Itu nyari dari aplikasi. Dapat rekomendasi. Rekomendasi. Nah pentingnya gini ya, pentingnya kita kerja ini sambil ada intis. Iya benar sekalian. Pentingnya kita kerja apa ya totalitas ya. Awal-awal kita bekerja itu penting. Totalitas pada saat kita mulai ngalir kita, karena orang melihat spirit kita dalam bekerja. Totalitas kita dalam bekerja, kesungguhan hati kita untuk belajar, untuk teman-teman yang masih bekerja ini benar-benar penting. Karena orang melihat, orang mungkin nggak kerja langsung sama kita, tapi orang melihat, oh ini orang kerjanya bagus ya, fokus bekerja, ngasih yang terbaik. Nggak banyak. Pak saya turun nih, Bang merokok, nggak gitu. Pak saya turun nih, Bapak nanti ya bentar. Kalau saya kalau beres kerjaan, gue beresin. Oh ini gue beresin. Iya betul. Walaupun udah beres, orang kan mungkin ada ya, jadi nggak usah nunggu deadline ya, langsung aja gitu. Jadi nggak usah takut dikasih kerjaan lagi. Gitu. Betul. Ya lu selagi masih baru belajarnya sebanyak-banyak lu. Betul. Nah itu penting. Itu ada kaitannya sama kerjaan saya ke depan gitu Pak. Gitu. Nah kayak pindah itu gara-gara rekomendasi juga. Pindah di sana ke perusahaan outsourcing. Itu saya handle BUMN besar pakai Mandiri segala macam. Mandiri aja dulu handle 2.000 orang. Ada beberapa perusahaan multinasional juga diurus sama saya di situ. Nah situ saya belajar banyak lagi Pak terkait dengan ketenaga kerjaan. Kebutuhan mereka itu sebenarnya apa sih? Iya. Jadi walaupun dia kan outsource, saya sebagai BSC-nya saya itu tidak berapa apa sih lu enggak. Saya menjadikan mereka tuh sebagai ya lu sebagai apa? Sama partner kita sama-sama nyari uang gitu kan. Betul. Jangan sampai ada hak mereka yang saya kurangi. Betul. Apa kebutuhan mereka tidak saya sampaikan, tapi lu juga nggak boleh abuse. Nah, kebaikan gua. Gitu. Lu juga harus tetap kerja, tunjukkan performance yang bagus. Nah, Mas Judi, punten nih, motong. Berarti kan sebenarnya kalau dari outsourcing itu buat teman-teman yang kerja dalam penanganan outsourcing, sebenarnya bukan gaji mereka dipotong ya? Bukan ya? Beda. Nah, tuh. Jadi gini, banyak pengertian yang salah ya. Outsourcing, motong gaji. Nah, itu tuh. Motong gaji kita, bahkan bukan hanya anak-anak kita, masalah yang perusahaan pun banyak yang belum paham. Nah. Jadi gini, misalkan outsourcing itu adalah
kita menggunakan jasa dia untuk mengolah karyawan. Betul. Itu karyawan outsource. Iya. Jadi misalnya karyawannya digaji 1 juta, itu tidak berarti, wah nanti gue bayarnya dari perusahaan kita tagih 1 juta, gue bayarnya 800 ribu aja, ribunya sebagai suara gue. Iya. Enggak kan? Enggak gitu. Betul. Gaji karyawan misalnya 1 juta nih, tetap dibayar 1 juta ke karyawannya. Nah, berapa persen manajemen fee jasa atas pengolahan yang karyawan yang outsource itu lakukan? Misalkan 10%, ya udah berarti 100.000 tuh kita dapat. 100.000, betul. Dapat dari mana? Dari perusahaan. Jadi Betul. jadi perusahaan yang menggunakan jasa outsource itu membayar 1.100.000. Betul. 1 jutanya untuk si karyawan. Nah itu bukan potong gaji ya guys. Bukan potong gaji. Bukan potong gaji kalian. Jadi memang udah dibayar dari perusahaan. Jadi kalau karyawan outsource untuk gaji enggak. Hanya membayar jasa. Betul. Nah keuntungan perusahaan menggunakan jasa outsourcing itu apa? Pertama, dimudahkan. Kita Dalam hal merekrut orang, mencari replacement, gak usah. Kita tinggal bilang, kita ada kebutuhan, spesifikasi, kualifikasi kayak gini, tolong cariin. Nanti mereka apa? Tapi ada perusahaannya juga HR-nya ikut-ikutan buat akhirnya Aja. Kenapa ya? Gitu ya. Sebenarnya kan udah diuntungkan ya, dia kan udah bayar. Betul. Tapi kok akhirnya jadi ikutan gitu. Mungkin kalau ikutan pun mungkin pada saat tahap akhir aja Pak. Mungkin ada perusahaan yang kayak gitu ya, saya juga ngerti ya itu. Maksudnya kalau mungkin ada untuk gini Pak, kan mungkin ada level-level tertentu ya. Contoh, misalkan ada level daily worker, ada level staff, Iya. ada level apa. Mungkin kalau outsource itu, kalau untuk level manager level itu jatuhnya headhunter kita sebutnya Pak. Headhunter ya. Kalau headhunter itu mungkin kenapa perusahaan mau ikut, mereka kan pasti untuk level-level atas, perusahaan juga harus tahu ada orang. Iya, kalau untuk levelan atas oke lah. Kayak gimana sih? Cocok nggak nih, fit nggak nih sama culture perusahaan kita? Itu wajar diikut Pak. Dan biasanya pun sudah diskusi dulu sama pihak outsourcing atau headhunter, kita mau cari karyawan seperti ini, core value kita kayak gini, tolong carikan yang standar seperti ini. Kalau misalnya sudah oke, lempar ke kita. Tapi kalau untuk dari worker segala macam, repetitive working itu nggak bisa. Iya benar. Itu aneh sih. Iya aneh ya. Memang ada perusahaan-perusahaan gitu. Iya. Di tempat saya yang lama jujur ya mereka nggak ikutan. Mereka HR si perusahaan itu nggak ikutan. Jadi memang diserahkan ke user langsung gitu. Mereka cuma nerima report aja. Gitu. Ada jumlahnya berapa. Kita tinggal lihat nih, kebutuhan saya departemen ini betul Pak, 20 orang, oke 20 orang, nanti lu urus ya, lu handle ya. Iya. Kayak gimana? Iya, betul. Nanti dari tim leadernya, Bu, udah dapat nih 20 orang. Oh, sesuai dengan Iya gitu aja, masalah pembayaran doang sih. Sekarang kita udah bayar manajemen, kita udah bayar manajemen fee, kita capek lagi buat apa? Ya itu makanya bingung saya dah gitu. Mungkin kurang kerjaan dari HR. Bisa jadi. Jadi mungkin biar bisa sibuk, karena banyak juga yang atau aktif kali ya, terlalu aktif. Apa namanya? Kalau kemarin sugar rush. Iya. Atau mungkin mereka salah kaprah aja kali mengerti hal itu ya. Bisa jadi banyak faktor lah. Gitu. Ya, tapi ya baik. Lanjut terus dari outsourcing itu saya bekerja kurang berapa ya? Tahun apa ya? Saya sempat pindah habis itu ke perusahaan kontraktor PLTU. Wow. Di Pulau Hobi. Hah? Di Pulau Hobi Pak Maluku. Oh, udah pernah ke sana juga? Tapi ada benang merahnya lagi Pak. Oh, alah. Itu tahun berapa? Itu tahun Pulau Hobi. 2015, 2017. 2017 itu masih single tuh, belum nikah juga tuh? Itu udah nikah. Saya nikah tua tuh di perusahaan outsource itu. Oh, istri di Jakarta Utara. Jakarta Selatan. Hah? Oh, pusat ya. Ketemunya pas di mana tuh sama istri? Seminar musik Pak. Oh, justru malah lebih. Oh, itu musik masih berjalan tuh. Iya, itu seminar musik masih. Oh. Kan kita tuh kerja harus diimbangi dengan ini. Betul. Life balance. Betul. Dia berjalan, dia berjalan. Betul. Duit habis ya kan. Iya. Oh, ketemu istri pas seneng nikah itu pas di perusahaan outsourcing itu 2015 nikah. 2014 2015 Heeh. dia 15 17 di sana.
Oh, Sekarang gitu lah, kita lupa saya. 3 tahun cukup Pokoknya ya. 12, kayak nikah. Kutu loncat ya. Iya. Nah, banyak orang juga bilang, wah ini sekalian ya. Wah, orang kutu loncat, kutu loncat. Kalau menurut saya, awal-awal kutu loncat bagus. Bagus. Berarti dia laku. Benar. Oh, ini kutu loncat ini. Nah, kenapa pertanyaannya? Dulu dapetin kutu loncat takut. Sekarang tantangannya dia balik. Dulu misalnya nggak dapetin kutu loncat dan si kutu loncat ini tetap bertahan di perusahaan. Nah, itu challenging Iya. ya buat perusahaan tuh. Asal kutu loncatnya memang pada saat interview kan kadang-kadang ada yang cuma ngecap doang nih Pak. Betul. Ada isinya. Iya, gitu. Jadi lanjut mana Pak? Sorry, saya pas berarti ketemu istri di seminar. Berarti bukan satu pekerjaan ya sama istrinya. Nah, Mas Yudi berarti udah tinggal di Jakpus tuh. Nah, akhirnya saya pindah ke Jakpus. Saya kosan nih Pak di Patra atau Kuningan. Oh, Mata Kuningan. Oke. Kuningan, akhirnya sudah nikah saya pindah ke rumah istri. Oh. Karena istri memang sudah nggak punya orang tua dulunya. Oh. Rumahnya kosong, jadinya saya tinggal di situ. Oh iya, jadi deket lah ya kerja lah ya. Iya, iya. Sebelum dari situ saya pindah ke perusahaan konstruksi nggak lama Pak. Yang 2017 itu. Cuma 4 bulanan lah, saya Berapa? 4 bulanan. Kenapa sih? Karena ya itu, Oh iya, jauh dari istri ya. enggak, saya nggak ke Jakarta Pak. Oh, berarti Jakarta. Karena Jakarta, kalau di sana. Karena itu apa? Ya bertentangan dengan Hati nurani. nurani Pak. Oh. Karena saya dulu cukup idealisme sih Pak, sampai sekarang tuh saya tetap idealis soalnya. Iya, bagus lah kalau idealisnya benar mah. Kalau idealisnya kagak benar baru. Akhirnya saya resign, Terkait apa undang-undang juga sama. terkait undang-undang, terkait kebijakan, terkait dengan cara berpikir. Dari tim mereka tuh, Iya. dari atasnya langsung. Iya. Sampai akhirnya manajer saya juga akhirnya sudah saya pergi, manajer saya pergi. Hmm. Itulah Pak. Nah itu juga rekomendasi Pak. Rekomendasi juga tuh. Rekomendasi juga. Gitu. Mantap, mantap. Akhirnya saya di situ sempat tidak bekerja. Oh enggak, saya waktu itu memutuskan resign karena pertama bertentangan dengan pemikiran saya, kemampuan saya. Yang kedua adalah baru punya anak tuh Pak. Oh. Anak saya masih kecil, sebenarnya pengasuh kan. Pengasuhnya tuh sering nggak masuk segala macam. Akhirnya ya udahlah, istri saya kerja, Iya, iya. gua aja yang resign gitu. Oh. Karena pada saat itu istri saya lagi ada project, nggak bisa tinggalin pekerjaan. Ya udah deh, habis itu Istri HR juga. pacar juga Pak. Oke. Jadi waktu lagi ngurusin ISO, ISO Hmm. lagi ngurusin, nggak bisa keluar tengah jalan kan. Akhirnya saya, ya udah nanti gua jadi jaga anak 3 bulan lu saya menjaga anak, nanti lu yang resign gue yang kerja. Oke. Itu pede banget, pede banget Oh Pak. iya. Nanti lebih dari situ, lu mau resign, gua balik lagi kerja. Iya. Dan itu nggak tahu ya Pak, kita kalau punya manifestasi iman ya sebutnya sekarang, Iya. itu bener-bener Pak kejadian. Jadi istri saya resign, besoknya saya langsung kerja di perusahaan baru. Ih mantep. Rekomendasi juga. Rekomendasi juga. Iya. Rekomendasi juga Pak, kerja di perusahaan baru. Bener-bener Pak, istri saya hari ini nggak masuk, besoknya saya kerja. Ya emang kalau niat sih ya. Iya. Kalau niat dan orang baik mah pasti ada aja jalannya. sih. Bener-bener itu saya nggak ada bayangan apa, pokoknya gitu aja. Bener jadinya. Iya. Ampun. Perusahaan yang kemarin. Bukan. Oh bukan, masih jauh nih. Perusahaan multinasional ini Pak, perusahaan Jepang. Wih. Malah baru aja ya. Perusahaan Jepang. Itu saya Itu di daerah? di daerah Tamrin. Oh Tamrin. Oke. Mall Tamrin dekat dari situ. Depan apa itu pokoknya sekitaran putaran itu Indonesia. Grand Indonesia GI ya. Oh situ. Gitu. Nah rumah saya deket kan. Dari rumah tuh ke situ cuma 6 kilo Pak. Saya pernah naik sepeda. Iya jalan kaki gak enak. Saya sepedaan Pak. Oh. Sepedaan. Di situ berjalan, itu pengalaman banyak banget sih, Pak, seru. Itu sebagai apa mas? HR juga. HR juga. Di situ saya sebagai HR, Community Benefit dan Operation. Fokusnya di situ dua hal itu Pak. Jadi dulu tuh saya di operation, karena saya orangnya nggak tahu ya, saya tuh orangnya nggak ikut kerjaan Pak dari dulu Pak. Dulu dari Korsek, Koperasi Sekretari ada event dia tuh bisa desain kan, bisa ini gue kerjain. Bisa, iya. Komben nih yuk, kan saya operation itu kan kayak ibaratnya tuh bisa bertempur di semua segala macam. Iya. Dari segala aspek tuh harus bisa. Nah, pada situ ada project, sebenarnya saya operation Pak, ada project di Komben untuk asesmen karyawan, olahan data, akses segala macam. Saya suka tuh kalau olah data. Data sudah dibantukan dan akhirnya berjalan banyak tuh. Berjalan sukses lah. Waktu saya bantu proyeknya. Sementara di operation juga kita ada target di mana kita
selalu banyak temuan nih, yuk tolong deh kita penyeragaman administrasi untuk 14 cabang gitu Pak. Wih, mantep. Medan, Palembang, Bali, banyak lah. Iya. Jogja banyak Pak. Bandung, itu kita benar-benar nyebar semua daerah, kita datangin Pak untuk menyeragamkan proses administrasi HR. Jadi map di Medan sama map di Bali penyimpahannya itu sama Pak, kodenya sama, penyimpahannya sama. Gitu. Jadi pada saat audit udah nggak pusing. Iya. Dokumen kopinya ada, semua sama Pak. Iya. Sampai penulisan nomornya pun sama, font yang digunakan pun sama. Iya. Kita bikin standarisasi itu Pak. Berjalan lepas tahun, temuan audit berkurang. Sukses nih proyeknya. Akhirnya, udah yuk, mau nggak lo bantuin Komben banyak temuan lu nih gitu. Ya udah, coba deh, cobain lah tuh. Kita tim, ngelit di situ, udah kita lihat dulu, mapping dulu nih permasalahannya apa sih sebenarnya. Iya. Oh, kita lihat sini, caranya ketemuannya gini. Akhirnya udah di mapping, bikinlah sistem. Karena Kombennya itu bukan hanya sekedar ngurusin gaji, ngecekin. Iya. Kan ada sekarang akhirnya cuma map, karyawan, absen, CCTV. Ini clock ini udah bener apa ini? Banyak ada. Nah makanya saya agak kaget nih ngeliat hari gitu ya. Dimana kan Anda tuh harusnya sebagai bisnis partner ya. Betul. Jadi gimana caranya mengembangkan personal perusahaan lebih efisien gitu, nggak. Kita pola pikirnya berpikir gini, gimana caranya gue cukup ngeklik sekali kerjaan gue beres. Betul. Banyak tapi yang sibuk sepanjang bulan. Iya, benar. Nah ini berjalan, saya langsung bikin ini Pak mapping, saya bikin job desk buat tim saya dulu Pak. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu saya udah mapping. Tanggal 1 ngapain, ini ngapain, si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain, kantor nanti kita berdua. Sampai saya tuh di akhir bulan biasa saya sediain waktu kosong Pak 1 hari untuk shopping time. shopping belanja aja terserah, lu nggak usah kerja, lu belanja aja. Lu mau nonton drakor. di kantor tuh. Di kantor. Saya ajuin ke direksinya, dia siapa? Iya Pak, dia kan saya ketabit kerja sebulan. 1 hari ini saya kosongin buat mereka bebas. Ya bukan di weekend dong, itu di hari kerja kan. Shopping time, kan lu zaman shopping di Kompas banyak. Shopping setelah lu ngapain. Yang penting lu kerja beres. Itu sama atasan Mas Yudi nggak apa-apa? Enak ya kalau sekarang ini gimana? Kerjaan beres atau mau terlihat situ gitu? Iya. Dan ini berjalan Pak, nyaman Pak. Dan saya buktikan pada saat 1 tahun berjalan, tim leadernya audit nyalain saya. Gila bro. Zero finding. Wis mantep. Itu berbeda zero finding Pak. Komben baru sejarah di bukan zero finding Pak. Gila. Di skala waktu kan gini Pak, kombennya itu bukan sekedar ngitungin tadi kan. Absen kita tuh ada loan karyawan. Loan karyawan ini dipecah Pak, ada banyak Pak. Iya. Loan kendaraan mobil. Jadi Iya. karyawan itu boleh kredit mobil nggak ada hitungan. Wih mantep ya. Karyawan atau di level manajer up? Oh semua. Kalau udah 3 tahun kerja kalau misalnya. Bukan mobil, rumah. Jadi Bapak bisa jadi Bapak boleh kredit rumah di Sumarekon boleh ngambil Pak. Komersil boleh. Saya mau rumah ini, oke kita ikut harmonisasinya. Gaji lu nggak masuk. Iya, harus ada hitungannya juga dong. Dari lihat gampang juga kan. Pokoknya kita nggak boleh lebih dari 50% gaji. Karena kalau lebih 50% makan apa? Betul. Nah, kayak berjalan, ngecekin banyak Pak komponennya, ada gaji, ada lembur, ada loan karyawan ini pendidikan bisa Pak, renovasi rumah, motor, mobil, elektronik segala macam boleh Pak. Mantep. Jadi kompennya itu berpikir gimana caranya supaya kita paksa administrasi kita. Di saat butuh, yuk kita butuh track record karyawan si A, oke datanya bisa kita. Jadi saya tuh bikin waktu itu hard copy dan digitalisasi dokumen Pak. Karena gini, kalau nyari-nyari dokumen, yuk perlu data ini, malam hari dulu. Iya. Walaupun sudah lebih cepat, saya bikinnya lebih cepat Pak. Oh ini di sini, oh ini di sini. Iya. Tapi pada saat ada digitalisasi kan lebih enak kan. Maksudnya kita dianggap, tapi tahun 2019 ya. Tapi ya semuanya ada pending, dia lancar, aman, dan urusin asuransi, kesehatan segala macam Pak. Itu semua Pak diurusin. Ini pabrik Mas? Bukan. Multinasional ini, perusahaan keuangan, pembiayaan. Pembiayaan. Berjalan itu
apa nggak tidur di rumah ini segala macam, ngurusin banyak hal, akhirnya beres. 2020 COVID menyerang. Oh iya, Maret ya. Maret 2020. 2020 Goyang tuh perusahaan. enggak, Oh, nggak aman. aman banget, keuangannya kuat kok. Oh. Gaji nggak pernah telat, masih tetap Dan jalan. karyawan nggak ada yang di PHK tuh saat itu. Enggak ada yang PHK, nggak ada yang PHK, kuat keuangannya mah. Berjalannya itu akhirnya pakai tuh digitalisasi segala macam. Iya, benar. Kan kita mau kerja di rumah. Iya benar-benar. Jadi- Termasuk Mas Yudi juga Iya. kerja di rumah. Kerja di rumah. 2 tahun tuh, selama 2 tahun 2020. Enggak, nah ini cerita menariknya Pak. Di 2020 itu saya bekerja, tapi kan saya komben innovation, saya sudah datang ke kantor karena staffnya di kantor Pak. Kerja, sistem aplikasi Iya, iya benar. belum ada zaman kayak sekarang kalau kita lihat foto kan belum ada kan. Iya, iya. WFH belum, kita belum apa sih ini gitu. Betul. Jadi kita mesti datang ke kantor. Nah, di saat Jakarta Pusat waktu itu kan benar-benar zona hitam Pak, bukan zona merah lagi. Udah hitam. Itu korban COVID itu banyak banget. Iya. Bukannya, oh mana ceritanya yang meninggal, enggak, benar orang di depan mata nih meninggal. Iya. Dan akhirnya pertimbangan itu, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Oh, Karena anak saya masih kecil, ngeri ya. ngeri Pak, itu udah banyak banget. Kita nggak tahu nih apa sih penyakit apa gitu kan Pak. Saya selama bekerja di perusahaan sebelumnya itu saya bantu rumah di Cisarua. Pada saat nikah itu, pada saat nikah itu saya lucunya apa Pak? Saya nikah itu kan saya nabung berdua. Nabung berdua, ngumpulin. Biaya nikahnya itu sama tuh habis Pak, dengan total tabungan nikah. Kita habis, pas sudah nikah dapat angpaunya sama lagi Pak. Oh, balik. Balik Iya, modal. Balik modal. Jadi kita kemana nih? Kita mau honeymoon atau kita mau beli tanah itu ada tanah kosong tuh, mau beli tanah aja. Cisarua tuh yang sekarang Jadi di sampai rumah. sekarang saya belum honeymoon Pak, maksud saya. Iya, pernah honeymoon. Nah akhirnya kita mau ke sana, ada saat COVID, ya udah kita tinggal sana aja ngungsi Pak. Dengan tabungan yang ada, dan kita juga nggak tahu agak nekat sih sebenarnya. Iya, berani juga ya. Apalagi COVID, kan Padahal Mas Yudi nggak sempat ditahan dong harusnya dong sama perusahaan waktu itu pas resign. ya ada beberapa juga lah, ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan pemikiran saya lah pada saat berjalan itu. Tapi enjoy di sana kan ya harusnya. Teman-temannya paling seru tuh di sana Pak. Lagi sampai sekarang aku masih menjalin komunikasi. Akhirnya saya resign, pindah. Dan kembali lagi tuh manifestasi diri dan iman. Iya. Tangannya diberes, gue kerja lagi aja. Penting banget mulut Pak ngomong. Iya. Padahal kita nggak tahu yang kita hadapi apa Pak. Betul. Akhirnya di bulan Juni 2020 saya resign. Udah pindah ke sini belum? Sarua. Udah. Pindah ke Sarua. Oh, udah. Pindah ke Sarua 2020. Juni 2020 saya resign. Juli, Agustus, September, Oktober, November saya nggak ada pekerjaan sama sekali. Bener itu nggak ada. Bingung aja gitu. Dari mana woy? Dari sisa-sisaan itu? Iya, dari tabungan aja. Ditambah saya lagi nambahin bangunan Pak. Nah itu iya. Akhirnya sampai di Desember itu ternyata tabungan udah mulai menipis ya Pak. Iya Saya pasti lah. ingat banget tuh Pak, waktu itu anak saya mau beli kayu putih aja, saya ingin beli kayu putih Pak. Minyak kayu putih. Yang dulu kalau jalan jajan ke Alfa ke Iya, mana, ambil. Pak mau ini ambil aja. Itu aja. Saya mikir Pak. Iya. Itu tuh saya pikir pasti kalau di warung dia Iya. Sampai ada di momen di saat saya ke warung, Iya, saya mesti iya. briefing anak saya dulu Pak. Iya. Anak saya nah nanti kalau mau jajan bilang apa dulu ya. Nanti yang bilang kasih tau apa dulu. Saya ingat banget tuh saya. Ya, sebenarnya kita kan nggak tega ya, tapi Iya. ya. Sampai di momen itu anak saya mau jajan apa ya kayak coki-coki tapi isinya madu Pak. Ingat banget. Saya boleh jajan ini enggak? Saya nanya ke Pak ini berapa? 500 Pak. Oh iya boleh. Ya Itu Allah. satu jajan Pak. Saya mau beli minyak kayu putih. Saya sedih banget ceritanya Pak. Beli minyak kayu putih saya biasanya online Pak. Beli yang gede-gede Pak. Iya. Saya beli yang seukuran Yang kecil, sekelingking, yang Pak. 5.000 ya? Yang segede kelingking Pak. 3.000 apa? 5.000 ya? Kecil banget. 5.000 ya? Karena apa? Sama kan dingin Pak. Iya. Saya bilang itu sebenarnya kedinginan tuh udah nggak ada. Minyak kalau udah habis pakai kayu putih aja lah. Iya. Itu tiba yang kecil saya ingat banget. Ya Allah. Saya sempat itu jualan online sebelah. Oh, Sempat jualan kue-kue kering. berjalan terus. Jalan Iya. buat nyambung hidup lah saya bilang. Iya. Di bulan-bulan November, Desember tuh Pak berasa banget tuh. Di 2020 tuh benar-benar. Sampai saya waktu itu sempat nganterin makanan ya, ada yang pesan makan saya pakai motor, ada fotonya tuh pas saya nganterin, nungguin di depan pintunya, udah lama banget saya bilang tuh. Sampai akhirnya orang keluar,
ngasih saya tips Pak. Saya ingat 5.000 rupiah. Ya Allah. Saya di situ, ya terima kasih Tuhan. Serius Pak. Iya, bersyukur. Serius, bersyukur Iya. banget Pak. Makanya orang kalau nggak pernah begitu nggak pernah merasakan positioning orang ya. Betul, Penting banget. betul. Orang berjuang, orang Betul. gimana. Udah tahu lah pada jadi sales robot, benernya udah tahu lah gimana Nah, perjuangannya. iya. Waktu saya, wah Tuhan masih bisa apa tuh. Akibatnya keuangan itu bukan masalah Pak. Tapi saya dapat 5.000 tuh saya, wah terima kasih Tuhan. Iya. 5.000. Pak, Bu, saya bilang ini lebihnya. Apa Pak, ambil aja. Oh, berkawan ya. Simpel Pak. Lagi waktu itu saya ingat waktu BPJS saya mau habis Pak. Kan saya dulu ikut, akhirnya saya daftar BPJS tuh. Oh, mandiri. Mandiri ya. paling pas 3, saya ingat 35.000 Iya, benar. 35.000. Iya. Saya main musik waktu itu dapat kalau di gereja itu dapat persembahan kasih Oh. dapat sekitar 800.000 gitu. Saya bayarin langsung Pak buat bayar BPJS. Ini biar tenang kan Pak. Iya, betul. Dari situ mulai ada gimana ya. Tapi itu belum mulai apply. Oh, Akhirnya belum berani ya. kan COVID Pak. Karena masih Covid masih tinggi ya. Akhirnya ada teman kecil dari dulu tuh bekas anak buah saya lah di perusahaan yang multinasional. Oh. Maksud, lu mau kerja nggak? Emang kenapa? Gua ada lagi nyari tim nih, komplain katanya. Dia butuh komplain leader di perusahaannya. Jadi gua habis akuisisi ditawarkan untuk pensiun dini. Banyak leader yang resign. Kena, iya. Gua butuh nih Mas, lu mau nggak? Udah deh boleh. Bilang, interview udah lolos interview. Itu udah 2021 apa Masih Desember. Oh, masih Desember. Masih zaman sulit itu Pak. Gitu. Bener-bener Tapi online itu kan ya? online dari rumah. Online dari saya sampai hari itu saya numpang ke rumah teman saya Pak. Allah. Sampai ke rumah saya ngeband bareng tuh lagi saya itu dia pasang internet di rumah kan. Iya, wifi ya. Dia kadang ngajar online Pak. Lu numpang ke rumah lu deh. Tapi ya interview oke datang aja. Tapi pas saya interview ada dia sih. Maksudnya Biar stabil kan. Tapi akhirnya begituannya lolos Pak. Dengan gaji yang lebih dari yang sebelumnya. Wis, mantap. Dengan posisi yang lebih dari sebelumnya. Saya kerja di sana. Perusahaan multinasional juga Pak. Perusahaan Korea emang. Baru masuk posisi pertama di Indonesia. Itu karyawannya Pak. Buset. 20.000 karyawan Pak. Berapa? 20.000. 10.000. Buset. Banyak banget karyawan itu gua. Nyebar se Indonesia tuh. Nyebar ke Indonesia. Oh. 200 cabang. Ngurusin penggajian. Dulu santai aja Pak, nggak terlalu heboh seperti yang ada heboh-heboh yang sekarang ngejalanin gitu Pak. iya. Pada dikit ya. Dulu saya ingat leadernya ada membuat 7 orang di bidangnya. Tapi di situ juga saya masih ada tawaran juga Pak, pekerjaan lain Pak. Dengan teman saya waktu kerja di multinasional namanya juga. Oh. Masih dulu mau cari kerja nggak? Kerja apa? Ini ada perusahaan baru yang sebelum ini Pak, saya kerja Oh, iya. masukan keuangan. Iya. Lagi nyari HR. Dia sebelumnya belum ada HR. Dia mau ada HR yang bisa develop HR dari A sampai Z dari awal. Ya udah deh, tapi gue udah terima kerjaan di sini nih. Dia udah jalanin aja dulu, jalanin dulu. Saya dari kerja itu, saya ingat Pak, kerja itu awal tuh 3 Januari 2021. 2021. Saya ingat banget. Jadi pada saat tahun baru itu ada acara bakar-bakar emas, saya udah bisa menikmati sate dengan Iya. menikmati jagung bakar Ada kerjaan. akhirnya bisa beli kain putih gede lagi. Akhirnya bisa jajan anak bola lagi. Iya. Itu betul. Saya tahun baru 2021 itu benar-benar indah banget Pak. Iya, lega banget. Benar-benar indah. Menikmati kemarin nggak ada keluar itu indah. Karena Januari saya kerja. Masih kan tuh kerja tuh cuma di swab dulu. Oh iya. Kan baru berusaha Iya. cek dulu kalau masuk kantor. Iya. Itu ngalamin Pak. Kerja 4 bulan di sana. Oh, itu dari mana? Dari teman. Enggak dari daerah mana? Senopati. Oh, Senopati. Berarti itu udah mulai ya? Udah mulai perjalanan dari Cisarua ke Jakarta tuh. Tuh. Nah, karena gini, dulu nggak, saya balik ke rumah istri saya. Yang di Jakpus. Ke Jakarta, bawa motor. Oh. Istri saya tetap di Cisarua. Cisarua. Oh. Karena kan nggak punya modal buat ongkos.
Oh iya 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 iya. Habis nganggur kerja di Jakarta. Bener. Kalau saya pulang pergi kan langsung modal. Iya, iya. Oke, udah gua kerja. Itu rumah emang nggak ada tempatin Nggak ada di tempat. Jakpus. Nggak ada. Oh, oke. Akhirnya saya tinggal di situ, jadi saya di Cisarua. Galau lah, rasa biasa kejauhan. Iya. Kota segala macam. Saya pulang, saya tuh berangkat hari Minggu malam kalau mau Senin pagi, pulang Jumat sore gitu. Sana jalan tuh 4 bulan di sana ngurusin pelaporan pajak segala macam, Iya, iya, gajian, dipotong. Karena kalau tahu nih Pak, Iya iya iya. gajian itu benar-benar belajar Pak, itu belajar pengolahan data tuh lebih expert lagi Pak. Biasa cuma Excel doang. Dibanding perusahaan yang Jepang itu. Belum ya Pak, wah. Itu bukan hanya sekedar Excel, tapi Excelnya udah Excel makro. Oh iya. Coding Pak. Iya. Oh Excel bisa dibikin ini ya, kata Pak. Iya udah tahu Pak. Oh Excel bisa. Ngeri ya. Oh, nah itu setiap hari selama 4 bulan itu pikiran saya itu bukan diurus sama politik, drama-drama kantor nggak Pak? Tapi gimana caranya memudahkan cara kerja saya Pak? Iya. Aku belajar makro, saya lagi boker, lagi duduk nih. Gimana ya kode ini ya, biar gue gampang nih, bagi Iya, orang iya, gampang, iya, slip gaji gitu. iya, iya, betul. Gimana ya slip gaji nggak salah ya? Gua mikir, akhirnya mikirnya gitu Pak. Iya. Gimana cara connecting ke Outlook biar kirim dari Excel langsung email, Langsung ke semua, iya semua dari asal. Iya. Itu tiap hari mikirnya itu ada drama-drama Pak. Iya. Kira-kira berjalan tuh Pak. Jadi gimana cara melakukannya dari 2000 karyawan sekali klik jebret langsung broadcast ke 250 senar. Dan itu emang under semua perusahaan itu ya, nggak ada yang offers ya. Under. Berjalan lalu akhirnya memutuskan resign pindah ke perusahaan akhir. Karena dari apa masih dilihatnya? Saya sebenarnya anak ya. Dulu manajer saya anak saya. Itu jangan nyebut lah, tolong lah bantuin gue ngerti sih. Jangan nyebut cuman tim gue di bawah ini. Mungkin mereka tuh aja punya misi untuk menggantikan leadernya dia yang sebelumnya. Ya fair aja, wajar aja lah. Iya. Di satu leadernya pergi, kok nggak dari kita aja tuh di orang ini diangkat gitu kan? Dari dalam lah ya. Tuh ada juga yang oke aja, ada yang memang kelihatan pengen banget. Iya. Iya. Itu rekomendasiin aja lah orangnya. Itu udah tawaran lagi. Ini saya tawaran ke perusahaan konsultan keuangan menarik itu. Di situ karyawannya dari 20.000 orang mungkin 2 orang. 2 orang. SR cuma 2 orang. Karyawan. Oh karyawan 2 orang. Lah, Saya kaget kan. Ngapain ngerekrut orang Pak? Cuma 2 orang. Saya bilang gitu kan. 2 orang karyawan. Direksinya 4 orang. lah banyak kan direksi. Nah, itu. Saya kaget. Ngapain ngurusin ngaya HR? Saya bilang gitu kan. Nah yang saya suka adalah pada saat itu dia bilang, kita ini konsultan keuangan. Kita tuh tahu seluk-beluk organisasi di setiap klien-klien yang kita handle. Itu tuh apa ya? Isu yang terbesar itu apa sih? Masalah organisasi. Jadi kita merasa peran HR itu sangat penting di sebuah perusahaan. Walaupun tim kita masih kecil nggak apa-apa, tapi kita butuh HR yang bentuk itu ke depan. Jadi kita nggak usah nunggu karyawan kita 100 baru HR. Oh iya. Kita dari sekarang udah bikin sistem, kita udah bikin aturan, udah bikin SOP. Jadi pada saat 100 orang, ya kita bisa. Gitu. Jangan nunggu nabrak dulu baru kita bikin, dahulu kita berbikin. Nah, iya. Dan akhirnya di situ bikin tuh Pak. Itu perusahaan baru Mas? Apa? Oh baru 2019 dia bikin. Oh, Menarik ya tuh Pak. Kenapa owner itu sepantaran Pak? Cina? Enggak. Oh enggak, lokal. Lokal semua. Oh yang masih dibilang bosnya apa? Badannya bagus ya? Oh iya. Ya, olahragawan ya. Itu seumuran semua Pak. Ush. Mana dia lebih dari muda daripada saya. Ush. Ngecek-ngecekin mulu saya. Nih kakak gua. Apa? Nah, 4 direksi itu keluarga apa? Teman? Mereka Oh. Gitu, akhirnya saya bekerja di sana, bisa semakin berjalan, kurang lebih saya kerja di sana 4 tahun, itu kantor paling lama saya. Nah, itu udah mulai pulang pergi Cisarua tuh. Nah, mulai berapa di Sarwa. Enggak, awalnya itu saya akhirnya pada saat kerja di perusahaan Yang sebelumnya itu, iya, yang 4 bulan itu. saya boyong dulu di Sarwa. Ke Jakarta. Karena udah ada vaksin, udah ada apa Iya. Jakarta Cisarua kosong. kosong. Nah berjalan itu udah tuh di Jakarta. Anak saya 1 tahun sekolah, masuk ke 2 tahun, kok Di sana, di Jakpus. Oh, kok lingkungannya begini ya sebenarnya.
Iya. Di satu sisi melarang anak saya keluar, kasihan. Iya, iya. Gaul, Jakarta Pusat Bronx itu. Bronx banget kan. Ayo udahlah, pindah lagi Satwa. Pindah lagi Satwa. Oh. 8 bulan sebelum saya bisa saya pindah. 8 bulan sebelum resign. Oh, di perusahaan yang Iya, konsultan iya, itu. iya. Berarti 2025 ya baru pindah. 2025. 2024. 2024. Oh iya. Pindah Satwa, ngejalanin di situ. Capek juga pulang pergi ya. Nah, itu naik motor. Enggak, naik bis. Naik bis. Oh, naik bis. Ini capek juga pulang pergi ya gitu kan. Karena kerjanya kadang-kadang lembur Pak. Kerjanya sampai jam 10 malam. Ya, Mau di Satwa nyampe jam berapa gitu. Iya. Capek malam. Nah, itu biasanya jam berapa, Mas? Sampai rumah paling malam jam berapa? Saya berangkat tuh jam 5 pagi, nyampe ke kantor itu jam setengah 9 pagi. Shit. Terus kalau misalnya saya pulang jam 8, nyampe rumah tuh kadang-kadang jam 11. Oh shit. Dan kadang-kadang naik kompreng Pak. Komprengan Uki tuh. Oh. Komprengan Uki tuh yang apa? Udah kayak pepes tuh. Iya, yang penting dapat sebanyak-banyaknya. Ini dapat duduk lah. Iya. Avanza tahu Avanza? Iya, iya. Belakangnya, Iya. jok belakang, Iya, harusnya kan Berempat. cuma berempat ya. Emang berempat kan? berempat. Iya, buset. Jok paling belakang berempat, gimana rasanya? Lumpuk-lumpukan. Kejepit itu. Itu kan biasanya kan emang orang yang orang Cisarua ya. Iya. Dia cuman sekalian gitu kan. Iya. Dia dapat uang bensin lah. Enggak, ini enggak, kalau ada timernya. Pak. Oh, emang ada timernya. Oh. Bahkan saking seringnya saya nanya, Pak, kalau saya ikut tarik boleh nggak sih? Kenal sama timernya. Wah, Bapak mesti ikut operasi, Pak, harus ini. Tapi Bapak kalau mau, Jumat aja, Pak, cuma 1 minggu, saya yang jaga. Saya kenal kan, udah ngobrol, Pak. Bapak langsung masuk aja, ya. Oh, alah. Akhirnya saya resign, Pak. Ih, jam 11 sampai rumah, besok tidur, ya tidur pasti jam 12 atau jam 1 lah ya, baru tidur. Bangun lagi jam 5. Begitu aja. Gila. Makanya kalau ada masalah juga bener. Jadi capek, mata lu, dia mana, kan dia mana ada yang nggak capek, Malahan ya, lebih capek nggak kerja ya. Iya, Stres. kerja aja lebih sedih sih. Ah gila sih, 8 bulan, berapa bulan tuh Mas? Ngalamin itu? Ngalamin itu 8 bulan? Buset. Enggak, karena saya mikir gini, waktu saya pindah sekarang, udah waktu 2002 pulang pergi kan, Iya, iya, kan. iya. Saya nggak menyadari saya udah makin tua, Pak. Nah itu, metabolisme ya, metabolisme badan udah nggak pasti bisa ngelawan udah. Ini udah resign, biasanya panjang perjalanannya tuh ditahan-tahan. Saya resign tuh formal notice, Pak. Forman. Formal notice, bukan one man notice, two man notice, 5 notice, ini formal notice. 4 bulan. Karena ditahan itu ya. Iya, sampai akhirnya bilang, Nah niatnya mau apa Mas waktu itu? mau Pas. jualan, bagi. Oh. Bahkan waktu saya ngajuin resign tuh, udah yuk lu ngajuin cuti panjang aja. Sama Hmm. CEO-nya langsung bilang, Baik amat ya. lu 3 bulan aja deh coba usaha. Kalau misalkan ternyata usahanya nggak jalan, lu balik lagi aja ke sini. Oh, enak apa? Gue gini mah, udah misalkan 3 bulan orang, 6 bulan deh. Kamu cobain, kalau misalkan 6 bulan sukses ya bagus, kamu bisa lanjutin. Iya. Kalau misalkan 6 bulan kamu nggak sukses, kamu balik lagi ke sini. Gimana saya nggak enak ya? Iya benar-benar. Saya bisa nanti Pak. Takut lagi. Ini pas aja itu bilang, kita kapan mau join, pintu kita kalau terbuka belum. Baik. Itu 2024, 2025. 2025 awal Februari itu saya resign. Oke. Februari saya resign, nyari HR, mereka tetap bisa nggak? Kamu tetap in charge kita. Banding kita S1 Udah percaya banget ya. Karena pada saat kerja di situ banyak perusahaan-perusahaan yang jadi kayak saya jadi advisor mereka Pak. Ada perusahaan di Singapura temen nih. Kalau misalnya ada permasalahan HR, nanya ke saya. Ada beberapa leader lah, beberapa multinational company yang penerbangan di luar. Kalau misalnya kendala HR, nanya ke saya. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Gitu kan? Karena yang ada ya kita kan berpikir mesti terbuka ya. Betul. Masalah-masalah, isunya apa, demografinya, budaya perusahaannya gimana, lingkungannya gimana, kan banyak pertimbangan apa ya. Gitu. Ya udah dari situ. Terus bakmi akhirnya jualan. Dari Februari. Jalan tuh, jualan. Tiap hari tuh. Enggak, dari kayaknya bukan bulan Mei deh, cuma jualan dong. Oh. Karena sebelum saya menikmati enjoy dulu. Oh, santai dulu ya. Sambil bangun rumah.
Jadi ada sifatnya tuh sampai yang promotannya atas bangun lagi, guli-guli lagi, gitu masak keramik segala macam, Iya. gali sumur dulu tuh kan gali sumur sendiri pak, Gali sumur sendiri? gali sumur sendiri, Sumur pompa? sumur pompa, gali sumur yang gede itu pak. Oh, sumur yang gede, yang Ya, timba. Oh, itu gali sumur sendiri, saya pasang keramik sendiri, saya pasang toilet, kloset dulu sendiri semua sendiri. serba bisa ya. Ngaji sendiri, makanya kalau misalkan Freelancing. bantu bang lihat, lu nggak bisa sini gue pasang. Nimbang benang, nimbang tembok biar lu tahu kok. Wis, mantap. Semua sendiri. Serius. Dulu sendiri pasukannya. Nah itulah makanya kadang-kadang saya suka ngeliat ya orang kok ini jadi kenek mulu gitu ya. Kok nggak belajar gitu ya? Iya. Belajar, gua juga jadi kenek gua belajar. Oh gini, oh gini. Iya. Orang tuh ya itu kalau berubah tuh harus ada yang mau belajar. Betul, dari diri sendiri. Nah, Betul. saya udah gambar. Mei 2025. Ini dan bapak ini kerja di perusahaan sekarang. Itu sambil. Maksudnya Mei berarti kesini itu di bulan apa ya? Saya lupa deh. Oktober ya. Oh itu dari Mei Oktober tuh masih jualan tuh. Iya masih jualan pak. Darah bakmi. Online? Apa di situ? Buka kedai? Kedai. Oh. Buka kedai ada online juga. Jualan bakmi. Saya ngeliatin orang-orang pada kerja istirahat ngobrolin kerjaan saya lihat. Gitu ya. Itu yang beli orang-orang sekitar situ aja. Sekitar itu ada orang-orang dari kantor-kantor situ yang rumah sakit segala macam. Yayasan situ dari kantor situ. Gitu. Karena ya hobinya dari apa? Hobi kita nakal kan saya sama istri itu fokusnya kalau jalan-jalan tuh lebih biskul. Apa? Wisata kuliner. Oh, biskul. Jadi bisa kita ke Jogja, udah kita list tuh makanan-makanan yang Jogja. Oh, iya. Nah kita di sana tuh kayaknya belum ada deh mie ayam jenis ini nih. Kita bikin lagi di situ. Emang mie ayam gitu, Iya. mie gitu ya. Dan akhirnya saya kerja. Mie-nya bikin sendiri? Enggak beli. Oh, beli. Mie. Racikannya aja ya. Racikan. Akhirnya saya kerja di perusahaan ini sekarang. Dan akhirnya ada beberapa kendala segala macam. Saya pernah update story itu. Lagi jualan bakmi tuh. Saya nggak apply, nggak apa, nggak mana gitu kan. Sebenarnya tawaran itu sudah datang dari tahun 2020 Pak. Untuk di perusahaan kayak nanti yang baru nih. Kan saya resign dari perusahaan ini. Iya. Perusahaan yang baru. Iya. Tawaran itu dari 2020. 2020. Saya nggak mau COVID berarti ya. Iya. Yuk lu mau join ayo. Mau join. Itu dari temen juga ya? Dari mana tuh? Keren. Dari perusahaan yang awal yang mau. Oh, iya. Gini loh, untuk menilai saya bekerja bagus banget, dia tahu apa sih Pak? Yang baru sebut cuma admin. Betul. Tapi berjalannya waktu sampai saya dipromosi waktu itu sebagai HR manager, berarti kan perjalanan yang panjang. Betul. Effort kerja segala macam, dan dia percaya gitu. Percaya, benar. Dari etos kerja. Betul. Saya nanya, lu kenapa mau rekomendasi gua? Temen lu banyak saya bilang. Iya, Udah, betul. lu nggak etos kerja bro. Gua tahu gimana. Betul. Pas yang mau jadi sendiri ya Pak maksudnya. Betul. Bener sih emang Dan kayak di gitu. situ. Nah, saya tuh update status tuh Pak pada saat permasalahan di kantor yang ini, gitu. Ya ada perbedaan pendapat lah. Iya. Akhirnya saya cuma mulai jualan saya Pak. Dia WhatsApp. Lu jualan bakmi? Iya. Udah lu kerja lagi aja. Enggak tega dia. Enggak dia udah lu kerja lagi ngapain lu bakmi? Maksudnya kalau lihat dari track record kerjaan dan Iya, sayang gitu ilmunya. Teman-teman saya juga yang lu jualan bakmi apaan sih? Iya. Orang-orang teman-teman saya kayak apa kalau yang tahu oh ya penasaran lo yang jualan Iya. jualan terus sana lo. Iya. Gitu akhirnya dulu yang kayaknya akhirnya singkat cerita proses berjalan interview secara profesional Betul. Iya. ada skill test juga di dalamnya ada skill test dari sisi pengetahuan HR Betul. skill test dalam pengolahan data segala macam tes ini masih bisa lolos join nanti Pak di bulan Februari. Oh iya. Bulan depan berarti ya bakal berangkat ke sana lagi. Nah, itulah tadi pentingnya rekomendasi, rekomendasi, relasi itu penting. Nah, betul. Gimana cara mendapatkan itu? Ya kita tunjukkan etos kerja kita yang baik. Benar-benar genuine Pak, tulus dari hati kita. Bukan sekedar kita kerja cari muka, biar berartiin kelihatan kerjaan. Iya. Emang gue pengen beresin kerjaan gua aja gitu, gua nggak mau kerjaan gua lama, kerjaan gua ribet. Betul. Beres, gitu. Betul. Gini karena mungkin kita tidak dilihat orang-orang ya, tapi kan apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, Tuhan lihat. Yang kita tuai. Tuhan lihat kita tuai. Ah. Tuhan melihat makanya orang sebagai alat-alat sekitar kita untuk
ini orang bagus nih. Betul. Oke, saya kira itu hanya di sini aja Pak. Saya apply. Ajaib ya. Hanya di sini aja bener. Lewat aplikasi ya. Aplikasi. Nggak ada rekomendasi. Dan Ya? itu juga ada merahnya. Kita tahu bagaimana Iya, cara bermainnya. Betul. Lucu. Dan kadang-kadang itu saling terhubung gitu. Iya. Gitu bener Pak, banyak rekomendasi, relasi, referensi itu penting. Betul. Karena saya selama bekerja ini ya, banyak dari situ. Iya, Benar-benar dari situ. benar. Ya itu yang apa ya yang tadi awal saya bilang jujur bahwa ya baru pertama kali kenal HR gitu yang benar-benar sesuai dengan apa ya trahnya gitu, sesuai dengan apa sih ya memang human resource gitu yang benar-benar ya sesuai fungsinya gitu. Jadi memang ya ke humannya gitu, karena kan kita kerja sama manusia ya bukan sama mesin gitu. Jadinya ya mereka adalah aset yang berharga sebenarnya kan, orang-orang itu kan personil, mau dia yayasan mau dia emang under perusahaan itu. Karena gini sih Bapak, saya pegang ya, itu direktur saya pernah bilang SOP itu penting, tapi SOP itu bukan kitab suci. Betul, setuju. SOP itu perlu ada. Betul. SOP itu bukan kitab suci. Betul. Jadi terkait dengan aturan karyawan segala macam kita nggak bisa saklek, oh nggak boleh kayak kita dosa udah gitu. Betul. Ini harus ada yang dideviasi. Betul. Harus ada kondisinya seperti apa. Betul. Permasalahannya seperti apa. Kita harus tahu. Kondisional. Iya, ada deviasi pengecualian. Oh ternyata dia melakukan ini karena kondisi seperti ini, izin seperti ini, karena kondisi seperti ini. Ada justifikasi dari HR. Betul. Bukan sekedar HR yang iya atau tidak. Betul. Tapi ada ranah di mana ini kita harus tahu nih masalahnya apa ya. Iya. Pendekatannya apa nih. Betul. Karena dulu saya pernah berselisih paham dulu dengan manajer saya terkait dengan asuransi kesehatan. Kan dulu saya mengerjakan komplain Pak. Singkat cerita gini, ada OB di perusahaan saya yang sakit dirawat. Kita pakai asuransi tertentu lah, asuransi swasta ya. Oh swasta, bukan pemerintah. Oke. Asuransi swasta yang kita cover. Jadi asuransi swasta itu pada saat sosialisasi awal, jika terjadi excess claim, excess limit pada saat itu ditagihkan langsung di tempat. Pada saat di kasir sebelum pulang itu ditagih. Nah kondisinya adalah si karyawan kita itu pada saat pulang tidak ada excess claim, keterangan tidak ada. Si OB ini bekerja lah. Oh berarti udah nggak ada kelebihan di klaim, aman. Iya aman. Berjalan waktu seminggu. Ada report nih dari si asuransi. Nanya, ini ada excess claim Pak ternyata sebesar sekian juta loh. Tolong untuk segera dibayarkan. Saya bilang loh, kok harus segera dibayarkan kan? Permasalahannya adalah excess claim terjadi pada saat harusnya ini peran HR peran HR dan SOP. Peran HR adalah kita menjadi peran sebagai pelindung karyawan. Iya betul. Vendor. Betul. Lo nggak bisa gitu dong, saya bilang gitu kan. Itu OB-nya outsource? Enggak. Anda. Nggak bisa gitu dong. Kita harus tetap menjalankan prosedurnya gimana. Kemarin kan bilang excess claim ditagihkan pada saat keluar. Iya Pak, karena ada kesalahan sistem. Oke deh, ganti Bu, nggak salah. Kita juga bukan orang yang tidak membayar. Kalau yang bukan haknya, kita juga harus membayar. Jadi kita ketemu aja meeting, akhirnya saya meeting Pak. Meeting dengan orang asuransi. Saya itu sebagai koordinator HR, level saya di koordinator HR. Ada manajer, ada unit head saya Pak, situ. Unit head dan divisi head. Pada saat beres meeting, pada saat mulai meeting dijelaskan dia Pak ada permasalahan access claim, ada error sistem kita dan sebagainya. Ini HR, orang HR juga Pak. Unit head saya dan divisi saya. Oh ya udah, tagihin aja segala macam. Aturannya saya bingung. Ini kok orang malah pakai name card-nya, ibaratnya ya. Iya. Pentingnya tuh pakai name card-nya asuransi. Lo kan teman, ini kan Iya. dia lah. Iya. Jangan karena si asuransinya dia rekomendasi dari direksi, belain mereka. Iya. Salah kok nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu mulai kerjanya di situ Pak. Ibu kan minta excess claim-nya dibayar. Kita nggak selalu dibayarkan. Cuman saya butuh waktu. Ini OB. Kalau misalnya berapa juta langsung bayar kan gaji dia. Betul. Kalau mau excess claim-nya dibayar cicil. Maunya dia. Saya juga ngerti Bu, saya bilang. Ya nggak apa-apa lah ini sama sistem kan ada masalah segala macam.
atasan-atasan itu. Tapi sebenarnya memang ada eksesi sebenarnya. Ada. Saya juga nggak mau bayar lah, gue bayar lah sesuai. Iya. Ini benar-benar mereka menyudutkan saya. Ah. Ini lu negarain fungsi HPR lu. Iya. Karena si asuransinya adalah rekomendasi dari Brexit. Kalau saya nggak peduli, Iya, benar-benar. nggak bisa. Saya bilang, saya mengerti sistem bisa salah. Orang aplikasi sistem kena aja sistem. Iya. Itu ada kesalahan sistem. Apalagi dengan sistem aplikasi asuransi. Asuransi itu. Saya minta pengertiannya. Saya bilang itu. Pengertiannya adalah tolong dibayarkan. Iya, betul. Ini gila aja. Beres itu. Yaudah deh, nanti kita meeting lagi, beres meeting. Ini awal saya resign juga deh, Pak. Beres meeting, besoknya panggil ke direksi. Mas Yudi apa OB-nya? Oh, Mas Yudi. Saya kira minta penjelasan nih. Dukungan. Iya. Iya Pak, jadi gini ceritanya gue turutin kan. Harusnya bela dong, Pak. Iya, betul. Ngomongnya nih gimana? Udah ngomong yuk, jangan perkeruh keadaan. Memperkeruh keadaan. Gue gitu. Direksi tuh. Udah dari situ, bener. Saya udah mulai menyusun rencana untuk resign. Dan bener Pak ya, namanya pembalasan itu ya, hukuman itu hanya Tuhan tuh benar-benar nyata. Akhirnya saya resign, bekerja, udah pindah perusahaan, saya udah lupa lah kalau di situ ya. Saya dapat kabar orang-orang tersebut di-cut dengan tidak hormat. Yang mana? Yang tadi saya direksinya. Karena apa? Karena itulah ada permainan ini. Dan si OB-nya tetap harus bayar terus sekaligus tuh. Buset, dan kejam amat ya. Itulah ya. Ya kita kan nggak pernah tahu ya doa seseorang yang tersakiti ya, bisa jadi saat itu si OB-nya tersakiti ya berdoa yang kita juga nggak pernah tahu. Nah, makanya maksudnya ya berusaha berbuat baik lah ya. Kita tuh sebagai HR harus berjalan lurus gitu. Mungkin kita punya kepentingan, tapi apakah lu mengorbankan nilai-nilai prinsip dan kehidupan? Nah, benar. Gue lebih baik kehilangan pekerjaan dibanding gue menjalankan hal yang sesuai dengan norma dan hal yang betul. Iya. Nah, kembali lagi ya, ini adalah apa ya? Kalau ada kemiripan kejadian segala macam, kayak film ya. Iya, itu contoh lah ya, contoh case gitu. Ya udah 1 jam lebih nih ya, terus masih mau ngebahas itu gak yang kiat-kiat menjadi sedikit kali ya, sedikit aja kali buat kiat-kiat seorang misalnya mau interview nih, apalagi anak baru gitu, dari sisi HR apa sih yang harus disiapin gitu Mas Yudi? Sisi HR itu ya, menurut saya lebih ke ini sih, apalagi masih baru ya. Kebanyakan itu mereka pertama ya pasti kan kurang pengalaman ya. Tapi biasanya isu-isu yang saya hadapi adalah mereka itu ingin terlihat pintar, terlalu dominan. Oh gitu. Kalau saya nggak salah, ini orang dominan cara pikir gimana. Tapi ada beberapa interviewer yang tidak suka dengan hal itu. Gitu. Di semua nggak suka? Iya, masih fresh dia terlalu kritis berpikirnya. Mau nanya apa? Nanti di sana seperti apa? Udah lu ikutin aja alurnya dulu. Gitu, ikutin aja alurnya. Pada saat ditanya 1+1 berapa? 2 gitu kan. Sesuai yang ditanya aja jawabnya. Karena 1+1 adalah 2 itu adalah komponen apa yang terdiri dari gitu. Gitu aja udah. Nah, kalau misalnya kadang kan HR suka nanya balik nih, sebagai seorang interviewer nanya balik, ada yang mau ditanya gak? Nah itu sebenarnya ngetes atau emang kemarin itu ada pengalaman teman saya ya, teman-teman yang ada lah di komunitas. Dia tuh gagal mau interview gitu. Gue lihat karakternya, lu tuh kayaknya interviewnya terlalu terlihat ingin dominan ya. Iya kan, tuh gini iya kan. Udah deh, itu cara gue. Lu dia apa 1+1 2 yang macam apa? Pada satu lu ditanya, waktu itu lu nanya gini. Oh, lu nanya apa? Lu nanya nanti jam kerja di mana, gajinya di mana, apa yang dapat, gitu. Itu orang terlalu beda cerita. Kalau lu udah punya positioning, lu punya bargaining point, lu punya untuk kayak nego gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan masih baru, tanya aja, simple. Pak, kalau misalkan saya bekerja di sini, ekspektasi yang diharapkan itu seperti apa sih Pak?
Oh, itu ya pertanyaan simpel ya itu aja. Kalau misalnya saya berdiri, ekspektasi yang diharapkan dari perusahaan itu seperti apa? Oh, ekspektasi Oh. jelasin. Udah tuh, nggak usah ditanya lagi habis itu. Clear. Udah clear situ aja. Oh, jangan nanya dari jawaban itu lagi, jangan. Gaji mau pasti. Ya karena baru sih. Iya, nggak usah nanya yang ribet-ribet ya. Maksudnya yang berdiri. Nah, kalau kekurangan dan kelebihan, kita harus jawab apa? Kekurangan lebih ya. Genuinnya aja, jujur aja, cuma jangan terlalu polos juga ya. Biasanya Contohnya? kelebihannya apa sih Pak? Ya, kelebihannya saya ikhlas Pak dengan apa? Artinya contohnya apa? Oh, kasih contoh. Iya. Kerja itu saya mungkin membantu orang tua berjualan di pasar. Mungkin tidak ada kaitannya dengan dunia profesionalitas Pak. Tapi di situ saya melatih saya secara disiplin, tanggung jawab, segala macam. Oke. Gitu kan, konsistensi, segala macam. Tuh. Terus sangat. Nah, kekurangan nih, yang tricky banget nih. Kekurangan biasanya yang amannya adalah saya itu terlalu perfeksionis Pak. Wih, padahal sebenarnya itu bagus dong. Iya, bagus. Ini kekurangan. Oh iya. Kekurangannya adalah kenapa kok profesionis bagus kan? Iya, iya, iya. Bagus lah betul. Tapi kadang-kadang itu menjadi penghambat di mana itu menjadi penghambat saya dalam bekerja. Terlalu makan waktu lama Pak. Oh. Terlalu makan waktu lama, terlalu detail segala macam. Saya rasa itu menjadi penghambat saya dalam menyelesaikan pekerjaan Pak. Oke. Caranya gimana? Ya, saya mulai bukan menurunkan standar ya Pak, tapi lebih melihat dari helikopter view lebih besar lah. Kecil, oh ini oke. Nanti kalau misalnya ada permasalahan kita bisa ambil ke depan. Menjadi catatan. Tekniknya gitu ya. Oh, tekniknya gitu ya. Oke. Nah, kalau penampilan waktu interview, kadang seorang HR melihat ini gak sih wujud apa ya? Maksudnya maaf ya, ya tampilan, fisik betul. Itu boleh nggak Mas? Maksudnya maaf ya, maksudnya kurang ganteng gitu. Kalau langsung menilai, wah nggak usah ini karena kurang ganteng gitu. Ya kecuali buat kerjaan dancer, model, oke lah ya. Nah kalau operator angkat-angkat mah harusnya nggak perlu lah ya. Karena sebenarnya gini Pak, sekarang tuh udah zaman lagi di mana lowongan pekerjaan itu mencari karyawan laki-laki, perempuan, badan sekian. Iya udah enggak sih ya. Itu tuh sama umur ya, umurnya udah nggak ada ya. Agama. Iya. Itu udah nggak ke arah sana gitu. Penampilan. Enggak, bahkan sekarang CV yang sekarang udah lebih praktis itu nggak menampilkan foto sebenarnya. Oh gitu. Itu nggak ada foto. Oh. Gitu yang ada sampai itu tuh udah nggak foto. Lebih ringkas satu halaman beres. Terus, oh iya sebelum kesana Pak, tadi apa? Fisik. Penampilan itu mungkin ada beberapa lowongan pekerjaan yang bukan itu Pak. Contoh kayak misalnya di bagian office, di depan. Cuma kalau misalkan posisi kayak operator, daily worker, buat apa Pak? Kan yang dilihat kerja aja Pak. Betul. Kalau ya bukannya saya berikan orang yang ya saya pun pertama sangar ya. Kalau lagi saya bilang itu bengis. Kalau bengis. Iya. Bengis. Orang ngeri kan ya kan. Ya dilihat apa sih? Skill set lo apa? Kecuali lu tampil kayak communicating depan. Harus suatu yang tampilan menarik. Betul. Kalau misalkan lu nyari operator produksi tapi lu nyari tampang ya itu mah harga yang udah nggak jelas Pak. Gitu. Subjektif Kan ya. Betul. Tapi juga cover juga harus dilihat. Betul. Oke. Nah, yang penting adalah pembuatan CV sih. Oh, itu penting tuh ya? Penting. Kadang-kadang tuh ada yang CV colorful, wah warna-warni. Nah ya itu oke. Mending jangan sih. Mending jangan. Saya pribadi ya Pak. Mending jangan sih. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Nah, kadang-kadang pengetahuan komputer apa ya biasanya kemampuan bahasa ya. Iya. Bikin bintang, ada 5 bintang ya. Itu Iya. Kayak rating ini ya, rating YouTube. Kalau dikasih rating vlog. Iya banyak. Oh gitu. Kan kita nggak tahu nih pengukurannya gimana sih. Jadi harus gimana? Ya biasanya medium. Kemampuan bahasa misalkan Masih. Gitu. Jangan fluent apa? Iya, ada yang garis kayak level main winning eleven tuh ya. Isi apa?
Oh gitu ya, nggak boleh ya. Gede-gede gitu kan. Biasa Iya, aja. iya, Itu iya. kalau misalkan memang pengalamannya belum ada, ya udah bikin aja sekedar jebret. Yang penting apa sih? Pertama kan adalah nama, Iya, iya. semuanya udah Iya. jelas. Terus resume singkat kita lah. Gue ini orang yang ini. Oh iya, saya adalah orang yang Itu udah pengalaman kerjanya, pendidikan. Ada pengalaman organisasi masukin. Ada pelatihan masukin. Oh. Jangan jebret keluar. Itu malah udah langsung lewat aja. Belum saya kawan juga. Saya belum saya kawan juga. Oh. Kadang-kadang saya ini menarik nih, namanya nih. Oh. Tapi better ya biasa aja. Nah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia pemakaian buat di CV itu bagusan mana? Apa untuk tergantung levelnya aja? Tergantung. Bisa bahasa Inggris. Oh begitu, pas ditanya karena CV-nya bahasa Inggris, Iya. terus pas di interview nggak bisa bahasa Inggris, ya mendingan nggak usah ya. Oh, oke. Kalau misalkan terkait di CV nih Pak, terkait pengalaman organisasi itu perlu dijelasin guys dari detail. Ya maksudnya ketika mengikuti organisasi terus reward yang saya dapat itu apa aja gitu. Itu bisa jadi bumerang. Bisa jadi beberapa. Jadi bumerang saya. Karena kenapa? Oh ini anak aktif organisasi. Anak aktif organisasi biasa berkritis dalam berpikir. Betul. Nanti kalau misalnya dia apa, dia bisa membawa teman-temannya yang lain ya. Oh mikirnya ke sana. Oh justru Oke ini aktif di BEM. Oh ini nih maksudnya pernah ikut ini nih, aktivis ini nih, aktivis ini. Kritis nih kalau misalnya sesuatu yang bertentangan sama dia, bisa jadi dia terlalu vokal ngomong. Iya. Oh mendingan nggak usah diisi ya? Isi aja sebagai ini, sebagai apa misalnya ketua ini, gitu aja. Oh. Apa diisi aja. Kalau misalkan kita belum punya pengalaman ya, itu yang perlu kita highlight kan pengalaman organisasi. Iya. Oh. Ya sebagai apanya ya? Tapi bisa tuh pada saat itu kita langsung patahin pemikiran-pemikiran itu. Walaupun saya aktif di organisasi, tapi saya selalu terbuka dengan pemahaman yang lain. Saat berbeda pendapat, biasanya saya seperti apa. Saya memahami perbedaan pendapat itu dari berbagai aspek. Misalkan dari putusan A, kok tidak sesuai ya? Kenapa tidak sesuai? Saya dari berbagai sudut pandang. Oh ternyata akan seperti ini. Begitu juga dalam organisasi mungkin di perusahaan juga banyak. Misalkan ada pikiran yang tidak sesuai. Tapi saya melihat beberapa sudut pandang. Oh ternyata ini ya. Pada saat magang. Oh iya. Mantap masuk itu. Nih podcast isinya daging nih. Daging semua ini ya Allah. Mohon nama saya kayaknya di gitu aja Pak. Kan nggak di ini, nggak disebut nama yang ini ya perusahaan. Aman. Selamat. Oke deh. Mungkin nggak kali ya Mas Yudi ya udah 1 jam 22 menit. Jadi nggak enak nih waktunya Mas Yudi nih. Kalau begitu Pak. Ya intinya dalam bekerja itu tulus saja. Nah, ya kesimpulannya dari Mas Yudi nih, menurut Mas Yudi kalau seorang pejuang tuh apa sih yang harus dimilikin gitu dalam dirinya gitu? Gini sih Pak, yang kalau saya tanamkan dalam diri saya nih ya, kita tuh harus mempunyai mimpi. Jadi Karena mimpi adalah kunci ya Mas. Mimpi. Karena gini, kalau kita menjalani hidup mengalir dan punya tujuan tuh, kita nggak ada yang mau motivasi kita. Motivasinya tuh nggak ada gitu. Betul. Kayak ngawang aja. Kayak ngawang aja. Benar. Tapi kalau kita menciptakan mimpi-mimpi ya, jadi kita punya mimpi besar, tapi kita punya mimpi-mimpi kecil juga. Contoh gini, saya sederhana gini. Dulu saya pernah ngomong, mungkin punya mobil itu bukan mimpi menurut lo. Kata saya aja. Betul. Itu bukan mimpi buat lo. Tapi itu buat mimpi buat gua. Mimpi kecil buat lo. Orang tuh punya mimpinya berbeda-beda. Mungkin gue punya mimpi gue pengen punya motor. Tapi itu mimpi lo apa sih? Gak ada mimpi yang kecil. Betul. Semua orang punya mimpi. Jadi saat kita punya mimpi, kita punya semangat untuk meraih itu. Betul. Nah, kita punya semangat untuk meraih itu, saat kita punya apa sesuatu, ya kita punya semangat. Betul. Karena gue punya tujuan ke sana. Iya. Sama halnya waktu saya kuliah, 3,5 tahun lah lulus guru mimpi gue bukan kuliah bukan jadi cewek, nyari anak. Enggak. Gue beres kuliah gitu aja. Jadi kita punya tujuan jelas. Ya. Karena kalau kita punya mimpi kecil ya,
misalnya minggu depan gue pengen bulan depan gajian gue punya mimpi nih, gue pengen makan di Olimpiade mana ya, ngajak keluarga gue, creating memories, itu mimpi kan Pak? Semangat kita jalan, betul. Gue harus punya semangat. Punya mimpi kecil, jangan apa ya, jangan tertutup terkait dengan apa ya, hal-hal yang baru. Karena saya di sini tuh menyadari bahwa ternyata ada orang-orang yang memang tertutup untuk belajar hal baru. Paham. Jadi nggak semua orang itu mau menerima masukan dan hal yang baru. Betul. Banyak sih orang kayak gitu. Ternyata ada orang yang gitu. Tapi orang itu biasanya stuck tuh Mas. Stuck. Mereka dengan enjoy dengan hidup mereka. Ngerasa kayak itu ya apa ya, kayak udah gini aja lah sih sehari-hari gitu, kayak udah nyaman gitu. Gitu. Itu punya mimpi kecil, jadi lu semangat jalan. Bikin mimpi, ngasih badan, semangat. Gitu. Betul. Begitupun yang saya lakukan sampai saat ini, saya punya mimpi. Walaupun saat saya kerja jauh, saya punya mimpi, aku punya mimpi sih. Ya udah, itu jangan fokus derita yang kita hadapi, apa ya, rasa rindu yang kita hadapi, misalnya kangen anak segala macam, jauh, jangan fokus ke sana, tapi fokus ke mimpinya. Iya betul. Oh, nanti indahnya. Itu udah ya, tapi nanti gua ada kesana. Ya itu yang di episode sebelumnya gue bilang juga, Chan, yang terkait sabar. Ya ini termasuk sabar. Maksud itu menganalogikan mimpi. Jadi bisa dianalogikan ya sabar itu nggak sehari, 2 hari, 3 hari, tapi bisa bertahun-tahun gitu buat sampai mimpinya itu gitu. Jadi mengalihkan rasa sakit, rasa derita ya nanti di indahnya itu di akhir di mimpinya itu. Iya sih benar sih. Mimpi betul. Dan yang mimpi itu belajar aja gitu. Terus harus respect, semua orang harus respect. Nah itu sih yang saya sampaikan dari Mas Yudi ya. Maksudnya bisa ngerti perasaan teman-teman yang ada di sini gitu, kayak apa ya, pedulinya banget gitu, sampai baru pertama kali gitu saya nemu HR yang pedulinya banget sama teman-teman di bawah gitu. Kayak ya semoga ya Mas Yudi ya berkah gitu, karena punya ya dikelilingin orang-orang baik lah gitu di sana nanti gitu, karena Mas Yudinya juga udah baik gitu ke orang-orang gitu. Dan jujur kita juga sebenarnya sedih gitu berpisah di bulan depan sama Mas Yudi, cuman get kontak ya Mas ya, maksudnya keep kontak gitu sama kita tetap jalin silaturahmi gitu ya. Kita berdoa Mas Yudi sehat, keluarga juga sehat, dan ya tambah sukses di sana. Kalau misalnya ada info loker ya kabarin. Istri saya udah mengikhlaskan ya. Nggak apa-apa kan ya. Yang penting kalau bisa gajinya 2 kali lipat nggak apa-apa kan. Ya udah sih. Ada lagi Mas Yudi yang bisa tanya ya, paling dari kita dari Bang Tapur. Ya itu ya, kalau ngelihat perjuangannya Mas Yudi ya benar-benar banyak perusahaan yang dia udah dijalanin, dia niatnya cuman pengen kerja kasih yang terbaik. Nah jadi benar-benar di saat kalian udah dapat kerja nih, ya udah kasih yang terbaik, jangan udah dapat kerja terus santai aja gitu, udah nyaman. Jangan, harusnya justru kalau bisa nerima kerjaan dari orang lain, kerjaan yang di luar kerjaan kita, terima aja gitu, karena itu akan dilihat sebagai nilai lebih ya Mas Yudi ya. Maksudnya kedepannya nanti orang akan melihat dan akan bisa merekomendasikan kita buat pekerjaan yang lebih baik gitu. Antara kerja keras dan karir itu beriringan. Kalau saya itu orang yang nggak pernah kerja karir, betul, beriringan aja gitu. Jadinya ya kalau lu jalaninnya juga dengan baik ya. Iya betul itu sih paling ya. Semoga ini daging semua, sumpah nih isinya daging semua, dan kayaknya layak buat didengerin walaupun 1 jam 30 menit nih. Jadi buat pejuang-pejuang ya please follow IG kita ya di podcast Tuan Tapur and Friend ya. Terus dengerin podcastnya, follow juga di Spotify, terus ya ya banyakin lagi lah dengerinnya biar jamnya juga lumayan gitu ke kita, share ke teman-teman gitu, karena
ini kan buat pejuang-pejuang juga. Dan kalau misalnya emang kalian mau ada yang diceritain terkait perjuangan kalian di tentang pekerjaan, tentang kehidupan, bisa di DM ya di IG podcast Tuan Takur and Friend. Udah itu aja dari saya. Thank you Mas Yudi sebagai narasumber hari ini. Semoga berkah, semoga sehat dan murah rezeki buat kita semua. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.